Recap transfer window part 2. Yeay. Welcome to Post Game ID. Kartu merah buat semuanya. Kembali lagi di Post Game ID. Kali ini part 2 kita akan membahas sisa-sisa transfer yang belum sempat kita bahas di part pertama. Masih ada banyak tim-tim, ada Chelsea, ada MU, ada Aston Villa, ya kan, ada Liverpool juga yang akan kita bahas satu persatu. Kita akan kupas pemain-pemain yang berpindah ke klub tersebut, ya. Untuk pemain pertama kita akan bahas kepindahan Elliot Anderson dari Nottingham Forest ke Manchester City yang dibanderol dengan harga 116 juta pound. Ini gila-gilaan. Harga pasar gila-gilaan sekarang sih udah gak masuk akal sih menurut gue sih. Ya. Bener gak? Ya jago. Ya enggak, menurut lu apakah worth it 116 juta Elliot Anderson? Kenapa? Lu Menurut jelasin gue lah. nggak terlalu worth it untuk 116. Oke. Lebih cocok ke 80 atau 90 masih oke. Masih oke ya. 100 Masih oke. Terus over. Jangan nangis. Karena dia Inggris. Ada Inggris, English terus tax, IP. English tax. IPL proven juga. Benar. Tipe begini Apalagi di World Cup dicari ya. mainnya ngeri. Mainnya ngeri. Nggak tergantikan. Starting ya. Koko di lini tengah ya. Nggak tergantikan itu. Benar. Menurut Padahal lu sebenarnya kalau dari gue pribadi ya, sebagai fans netral, dia cocok Arsenal sih dia sama dia. Deadline. Ambil kamu kartu merah. juga masa harus ke Ya, masa kartu harus merah. ke Arsenal semua. Menurut gue dengan Elliot Anderson ke City ini menambah daya gedor ya, City banget ya. Dia bisa ngoper ya, bisa ngatur tempo juga. Karena Tijani Reinders udah memang bye. Welcome to Indonesia. Welcome to Indonesia, Tijani Reinders. Let's go to Persija, Klasiko. Saatnya sumpah WNI. Udah gak bisa. Oke, ya udah, udah bisa. percuma Iya. juga. Udah main di list senior ya. Iya. Tapi dengan kepindahan Elliot Anderson ini akan memperkuat possession ball dari City, dan menarik juga kali ini Enzo Maresca akan memimpin City ya. Benar. Antek-antek Pep. Antek Pep juga ya kan. Kita lihatlah permainan City dengan Elliot Anderson di lini tengah. Menurut lo Elliot Anderson ke City gimana? Kenapa tuh? Gue cerita dulu. Oke, Gue nggak pernah. boleh ceritain. Gue nggak pernah sejatuh cinta ini sama rumor. Jujur, ketika gue ngeliat Elliot Anderson main sama Kobe Mainu dipartnerkan di bawah Tuchel sebelum World Cup. Enggak, dia nyolek ya. Gue mau baik tuh, baik. Gua pulang. Nih udah. Enggak, ini kartu merah. Enggak, ini Kartu merah. problemnya fans MU, maksudnya it's just a rumor gitu loh. Ya udah enggak apa-apa. Iya benar-benar. Hampir. Cuman dengan semua kode-kode yang udah diberikan oleh Elliot Anderson pengen join Manchester, salah Manchester. Gua malah mikirin dia Manchester. Tapi gila lu. Malah Manchester yang bener lu, ya? Enggak, lu denger gak Elliot Anderson di wawancara? Enggak. Manchester City adalah apa dibilang tuh? Klub Enggak. terbaik. Klub Iya, terbaik di Manchester. selama dia di- gila. Itu statement sih. Jujur, Itu statement. Elliot Anderson mulai saat ini Setuju. Gue benci. Woi. Gue benci. Woi. Setuju. Marah. Elliot Anderson lu kalau mau boxing nih Woi. lawannya. Masih gua kan gua setuju. Masa lu lempar sih? Setuju gua. Ya Elliot Anderson menurut gua untuk harga segitu masih kemahalan juga menurut gua. Iya, benar. Untuk harga segitu maksudnya cuman emang gitu sih MU butuh Englishman balik lagi. Makanya harusnya dia ke yang kalah di sini tapi Newcastle. Karena Newcastle yang lepas dia dengan mutah ke Nottingham Forest lalu Nottingham Forest baru ke City. Iya, tapi kan itu ya long way ahead lah, maksudnya dulu ya kan mungkin performa belum seperti sekarang ya. Intermezzo aja. Tapi ya masing-masing dari kalian menurut lu harga yang pas buat Elliot Anderson berapa juta pound? Gue nggak setuju banget sama inflasi yang terjadi di market sekarang. Sumpah gue nggak setuju. Tidak masuk akal ya? Nggak masuk akal. Harganya sih gila ya. Dan menurut gue, iya pasti adanya inflasi tahun ke tahun gitu ya. Dari kita lihat juga dari zaman dulu sampai sekarang beda harganya. Cuman nggak tiba-tiba Elliot Anderson 116. Ini kartu merah buat kamu Enzo Maresca yang setujuin itu atau siapapun bot dari Manchester City. Aneh Gila, menurut gue. gila. Itu ngerusak market. Rumor ini adalah rumor yang merusak market dan juga siapa yang punya Nottingham Forest? Katis Merekitis itu Yang orang Iya. Yunani Eh, dia Marikanis. Markanis. Lukas. Lukas kamu yang rusak market IPL, kamu yang rusak transfer window, gue nggak bakal maafin deh. Karena dia rusak semua market pak. Tapi Semua dia yang market- tembus 100 dia yang pertama ya.
Elliot kan? Iya lihat. Cuman maksud gua dia parah dia. Dia ngerusak market. Oke, cocoknya berapa? 60 at best, 60 70. Enggak, karena itu 80 masih oke lah. 80 masih oke. Cuman maksud gua untuk ngerusak market tuh udah di atas. Aduh, 100. Tapi udah ngerusak sih 100. Over ya. Makanya nanti kan kita akan bahas juga ada juga yang Benar. Signing pinter nanti. kayak tim M. Oke. Nah, kalau dari lu harga yang cocok buat Elliot Anderson? Tadi kan gue udah Tadi udah jawab. sebut ya, Kalau gue 90. pribadi 80 90 masih 90 oke masih lah. oke. Kalau mau overprice 80 90 masih oke lah. 100 lebih sih menurut gue udah over sih. Karena tampilannya bahaya aja bahaya. Man City mode cuci uang, kalau begini sih mode cuci uang sih. Mode City 115. jatuhnya ya, duit Arab money sih gila sih ya. Cuci uang kaya, jangan. Bentar, Oke, kita akan pindah ke other side of Manchester. Ya. Ada tim Manchester Merah, Manchester United yang baru aja mendatangkan Andre Santos ya dari Chelsea dengan harga 48 juta pound ya. Ini transfer yang nggak diduga-duga ya, karena ya siapa yang nyangka Andre Santos nggak pernah ada rumor tiba-tiba pindah ke MU gitu ya. Oke, menurut lo fans MU, apakah Andre Santos merupakan profil yang cocok di tim ini? Sejujurnya Andre Santos adalah profil yang 180 derajat dicari tadinya ya. Dari yang bilang Alex Scott, Adam Wharton, Carlos Baleba, Sander Berge. Semuanya sangat berbeda dengan Andre Santos di mana dia salah satu pemain yang teknikal ya, karena juga sempat main di Strasbourg gitu ya. Dan juga untuk harga 55 48. ya hampir 50 gitu ya. Iya. Menurut gua harga itu masih harga yang cocok untuk umur 22 tahun lah gitu. Walaupun emang menurut gua little bit overpriced, sedikit aja. Cuman menurut gua Andre Santos ini adalah edition yang bagus untuk midfielder yang dicoba untuk di-rebuild oleh Michael Carrick di sini. Cocok ya, butuh engine ya. Butuh engine sih ya, butuh yang bisa ngejar-ngejar pemain dari lini tengah ya. Dan menurut jangan lupa satu game Andre Santos lawan City. Jago deh satu game di Premier League. If you know you know. Oke. Doang di. Enggak apa-apa tapi kan itu Iya, benar. Menurut lo dari fans luar melihat transfer Andre Santos ke MU? Ini nggak expect juga ya gue sebagai fans luar Manchester ya. Iya benar. Fans dalamnya gak expect. Gue gak expect gue. Kenapa Andre Santos gitu? Fans luar ya. Mungkin Ugarte pengen di Depak ganti ini Andre Santos Brazil. Amin. Ugarte. Ya jangan. Kan ada highlightnya. Di itu salah passing. Iya masa. Andre Santos Grogi kali ya, grogi. Muda aja, masih muda, masih dua lah. Mungkin dia pas di Strasbourg sombong, kerahnya dinaikin. Wah, masa segitunya di banget. Masa kerananya dibilang sombong. Suka lah itu gaya dia aja. Pemain lu blonde, Kenapa itu kan udah turunan kalau belum. Oke, menurut gue ya lanjut ya, serius. Iya nih. Andre Santos menurut gue ya another Mason Mount aja menurut gue. Mason Mount dari Chelsea. Mason Mount aja iya. Chelsea market. Pribadi iya. Menurut gue pribadi kayak menarik. Hot takes ya. Andre Santos the next Mason Mount di MU. Betul. Oke, menarik. Kita akan bahas transfer masih dari tim yang sama. Transfer yang mengejutkan juga ya. Karena tiba-tiba here we go aja deh. 10 menit. Ya kan? Ada Yuri Tielemans yang ditebus oleh Man United dengan harga 35 juta pound. Ini harga yang murah untuk release clause ya. Ya. Dengan umur yang kalau nggak salah dia 35. Apaan? 29 masih prime 29. Jangan 35 umurnya siapa ya? 35 masih Ken kali, Ken nambah setahun itu. 35. Oh, 35 umurnya Beto Gonçalves ya. 35 ya. Iya. Dan umur 29 masih umur-umur yang bagus lah, masih bisa kompetitif di Premier League ya, apalagi Yuri Tielemans ya pengalaman Premier League udah segudang ya. Akhirnya MU memiliki midfielder yang bisa trupas manja selain Bruno Fernandes ya kan. Menurut lu siapa nih yang mau duluan bahas Yuri Tielemans? Dari lu dulu fans MU coba. Karena menurut gua enggak apa-apa. Udah panggung gue. Oke. MU terima kasih sudah membeli Tielemans. MU terima kasih sudah berbisnis dengan cantik dan juga pintar. Kali ini Tielemans dibeli 35 juta. Harga yang sangat deal sangat bagus gitu. Yang kehilangan adalah Aston Villa di mana
dia kita lihat juga di Aston Villa nih midfieldernya pada Cedera. ya, dan juga harus kehilangan Tielemans dengan technicality. Kalau dibaca Tielemans ini masuk ke MU dibayar di Klose tidak bisa diabaikan oleh Aston Villa karena ada teknikal sesuatu yang tidak dijelaskan gitu ya. Dan menurut gue 35 untuk umur 29 yang itu belum tua, untuk anak-anak di sana yang baru nonton bola bilang kayak 29 itu udah tua. Siapa emang? Banyak Bagi Bang. kalian Mungkin yang baru banyak, Bang. nonton Premier League. Iya, jujur gitu. 29 untuk midfielder yang sangat kreatif gitu ya, dan juga bisa juga menjadi sosok leader di mana dia udah tua juga kan, dan juga di Premier League sudah lama digandrungi piala-piala yang kemarin ada Europa League dan juga Betul. FA Cup di Leicester gitu. Betul. Ini maksud gue sangat bagus gitu. Jadi gue sangat 10 dari 10 untuk Yuri Tielemans. Langsung full. Yuri langsung Tielemans, full tank. Yuri Tielemans Langsung vibes-nya full nih, tank. vibes-nya abang-abangan. Kalau gue Oke. ngeliatnya, abang-abangan. Ini MU membawa masuk pemain dengan segudang pengalaman sih. Tuh, dari Leicester, Ya, Aston betul, Villa. betul. Akhirnya Sangat ke lagi-lagi Manchester. sangat IPL sekali, pemain yang sangat IPL ya. Menurut lo Yuri Tielemans kayak Kalau gue sederhana aja, di wonderkid dia di FIFA 17. Jujur salaman dulu. Wonderkid dia FIFA 17. Bisa mundurnya jauh banget, FIFA 17. Bisa sampai 9192. Yang main karir mode di FIFA segitu. Iya. Tolong Menurut gue itu ingat sederhana kalian pasti. aja. Ini good deal banget untuk Manchester. Akhirnya punya gelandang pintar ya. Good deal banget sampai Barca iri. Sabar. Kenapa? Gelandang pintar. Kita udah punya banyak dia. Ada Bruno, kurang pintar apa Bruno Fernandes? Ngambil kamu kartu merah, mana kartu merah gua? Kartu merah, kamu nih, Ini kamu dua kartu merah. Nih. Kartu merah buat kamu. Dilempar, gue lempar juga. Ayo lanjut. Apakah gue mau lanjut. Ya? Tielemans dengan Tielemans ke MU apakah membuat Barca iri? Enggak sedikit. Enggak, kenapa jadi kebangga? Lu Lu kenapa jadi lu adu domba gua sama dia Lu gua tahu lu pengen gua menang sama dia kan. Terus kita salaman Sekalian dulu. aja. Tapi lu Lah, ngeranking Anthony berantem Gordon dong. 4, ini 10. Alah, kartu kuning. Oke. Lanjut. Menarik peran Yuri Tielemans di squad ini di musim depan, apalagi banyak additional midfielder di MU ya. Kita lihat performa masing-masing. Kali ini ada juga bekas pemain MU yang ya dibilang bekas ya. Bukan Agak bekas. gimana ya bilangnya ya. Barang gudang. Cuci gudang ini dijual juga. Cuci barang cuci gudang juga nih ya. Ada Subject 49 subjek. Alejandro Garnacho yang baru aja pindah ke Aston Villa loan ya. Dengan loan kayaknya ada obligation to buy juga kali ya. Ada. Ada ya. Ada. Ini perpindahan. Misalnya Aston Villa kan waras. Soalnya nggak main di teli. Iya, oke. Ini perpindahan yang menarik lagi-lagi. Aston Villa sama MU punya historical yang kuat dari pemain-pemain buangan ya. Iya, bukan MU semua. Ada Jadon Sancho sebelumnya. Ada Rashford juga, kali ini ada gerbong selanjutnya Leandro Garnacho ya. Semuanya Iya. Menurut lo apakah starting dan perform Garnacho? Enggak. Oh. Kalau perlu IPL sign in seorang Asnawi buat ngantongin Garnacho balik. Udah pasti dikantongin Iya, udah pasti sama dikantongin. trauma Garnacho sih. Minta foto, dia ntar dia minta foto kayak Asnawi itu. Minta foto doang. Lama, udah pasti lama. Itu nggak di fallback kali ya. Garnacho, narsis. Oke, menurut lo gimana? Sebagai fans MU Garnacho ke Aston Villa. Ya menurut gue di sini ada hal-hal lucu ya, kayak tadi Faiz bilang bahwa Aston Villa nih nerima buangan MU semua gitu. Tapi kalau masalah worth atau enggaknya, jujur sebenci-bencinya gue sama Garnacho karena gue teriakin nama dia di GBK ketika orang buin semua. Gue di GBK dengan bapak produser gue teriakin Garnacho, dia nggak nengok sama gue teriak sampai sakit. Kedengeran tuh. Gue teriak sampai Kedengeran sakit. tuh orang yang nonton banyak. Tapi dulu dia masih pemain MU, masih gue suka iya, gitu. oke, Cuman oke, sekarang kan karena udah jadi pengkhianat, sekarang ke Aston Villa. Sumpah dalam hati gue, semoga dia works di sana di bawah Unai Emery, sama-sama Spanish speaking people gitu ya. Mungkin akan bisa klub gitu, dan juga mungkin akan bisa works gitu. Kita lihat aja. Cuma menurut gue transfer ini
ya kalau loan mah dan juga nggak main di Tadi Tubai menurut gue masih ya oke aja Masih dicoba. oke ya, lagi-lagi menarik. Apakah Garnacho lagi-lagi akan dihujat di musim depan ya? Ini Apakah untuk fanbase- fans netral nih seru banget nih nontonin Garnacho nih ya. Fun fact juga kan tadi dia ngomongin sama-sama Spanyol, dia kan Garnacho dulu di Atletico ya maksudnya. Dia sempat bela Spanyol U berapa kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah. 19 salah, Iya, 19. pokoknya tapi akhirnya dia memilih Argentina dan tidak terpakai. lanjut. Untung pindah ya, di Spanyol juga nggak kepake juga. Nggak mungkin kepake. Makin banyak Yogi Strava. Banyak pelari. Oke, kita akan bahas transfer selanjutnya. Masih di tim yang sama, Aston Villa baru aja mendatangkan Johan Mazambi dari Freiburg yang didatangkan dengan fee 52 juta pounds ya. Gua nggak tahu banyak sih soal ini pemain, mungkin dari kalian. Lu kali ya tahu ya, Mon. Johan Mazambi ini pemain seperti apa dan apakah Aston Villa membutuhkan pemain seperti Mazambi? Sebenarnya Mazambi ini role-nya lebih mirip sama Matheus Fernandes karena tadinya dia main di number 10 terus dicoba juga di Freiburg dia sebagai number 8 gitu ya. Dan juga ini lucunya fun fact-nya adalah dia pindah ke tim yang dia ketemu di Europa League finalnya. Ngalahin ya? Iya, Freiburg kalah lawan 3-0 lawan Aston Villa, dia pindah ke Aston Villa untuk katanya menggantikan Yuri Tielemans gitu. Dengan fee 52 juta dan juga breakout season yang kita lihat di World Cup, menurut gua Mazambi ini pemain yang worth to watch. Worth to watch ya, salah satu player to watch ya musim depan ya. Karena very technical, pokoknya enak lah ngeliat dia main tuh. Gue enak sih Di ngeliat World dia. Cup Enak juga Oke. maksudnya sebagai Pemain debutan, muda, iya, kan debutan. juga oke kok. Oke. Orang sering disorot juga di media. Dengan Benar, selebrasinya benar. gimana gini. Iya. Benar-benar Mazambi ke Aston Villa ya. Yes. Ya ini dia membuktikan ada pepatah. Apa tuh? Ya maksudnya if you can beat them, join them. Yo. Ya bener ya. Lu kalah di final ya kan. Ya udah lu join aja ke tim yang menang, bener ya? Setuju gak? Gue lah. Gak lo lagi kasih tahu pemain yang kayak gitu siapa Is? Contohnya Oh iya lo. Gua kasih waktu 10 detik deh. kasih waktu 10 detik. Siapa? Enggak nih tebak-tebakan, gue nggak Gua tahu. kasih tahu. Siapa? Kasih tahu. Filipe Coutinho. Enggak ya? Enggak ya, Filipe Kasih tahu, gua kasih tahu. Filipe Coutinho. Pertama ada Michael Owen, jujur. Oh, jauh. Ini throwback, itu lempar ke belakang ya, mainnya lempar ke belakang. Emang zamannya dia di Liverpool nggak bisa emang kalah terus sama Enggak, MU. enggak jauh. Robin van Robin Persie. Van baru gua Robin bilang. baru. Robin Van Persie. Robin van Persie. Ruud van Nistelrooy. Van Persie. Kok tim itu semua? Karena MU adalah Tim merah semua sih. MU Ya, apa sih? oke. Eto'o. Tiba-tiba itu. Oke, kita akan ke transfer Henry, selanjutnya. Henry. Udah. Cukup, Cukup. Henry, yes, gue inget. Kita akan ke transfer selanjutnya, transfer yang membuat kita tercengang. Wow. Dengan harga yang melangit tinggi. Gara-gara Elliot. Ada Morgan Rogers yang baru saja merampungkan kepindahannya ke Chelsea dengan mahar 118 juta pound. Duit semua. Bagi Akhirnya ada original cold celebration. Tapi udah di sama Palmer kan udah di lisensi. Berarti nggak boleh ya Morgan Rogers begini ya? Masa nggak boleh? Kalau begini boleh kan kedinginan. Jelek Is. Kedinginan. Jelek. Kedinginan juga. Gini deh gini. itu nyil. Oh, gini deh. Nyil gitu. Oh iya, menggigil ya, yang penting menggigil gitu ya. Oke. Ini menarik perpindahan Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea ya. Gimana menurut lo Rogers Oke, ke Chelsea? gue ya boleh ya. Boleh. Gila Dia nih. yang player IPL musim lalu nggak sih? Yang Best young player. Dia nggak sih? Seharusnya dia kan? Nggak tahu, gue Nggak lupa. bro. Kayak Morgan Rogers sebelumnya kayaknya iya Morgan Rogers nggak tahu sih. gua. Ayo kita anggap aja. Enggak sih, Oke, udah nggak oke. udah. Apa O'Reilly? Iya O'Reilly kayaknya. Nggak season ini O'Reilly. Season lalu kayaknya. Oh iya kita maksudnya dia Kayak Luis Kelly di season lalu. Jadi salah satu best young player ya musim lalu ya. Yang bisa dibilang oke loh, dia belasan ya boleh. Aduh. Masa nggak riset nih? Ini Dia pokoknya walaupun oke loh. apaan Di sih? EPL gue pakai loh. Bener kan tuh yang player of Gila. IPL deh. Mahal ya. Worth it lah sih. Oh dia 10 gol dia musim lalu 10 gol 6 assist ya. 2 digit. Gila. Ngeri ya. Apalagi di Aston Villa ya. Maksudnya ya walaupun Iya, dia benar. Aston Villa masuk
Eropa tapi kan ya bisa dibilang bukan tim-tim top lah maksudnya. Dengan dia golin segitu oke lah. Terus dia bisa main di dua posisi juga gak sih? Dia bisa main di CM, dia bisa main di sayap juga. Dan menurut gua ini salah satu puzzle dari main di puzzle, Chelsea. ya? Karena Chelsea kita lihat sayapnya Pedro Neto. Yang sangat bersinar di Piala Dunia lalu ya. Bleachingannya aduh. Maksudnya di komentar bleachingannya. Iya. Tapi menurut gua ini salah satu kepingan yang agak kurang juga. Kenapa tuh? Kurang satu lagi Chelsea. Siapa tuh? Beckham Putra. Wah, Kan selebrasi gitu. Sama Masa- tiga-tiganya gitu. Iya kan Kopamer begini. Terus Morgan Roger begini. Si Beckham Putra gimana? Ulangnya tiris. Oke. Kanan Beckham Putra, CM Palmer. Masa dilanjutin? Udah ya, serius. Oke. Gimana pendapat lu? Gua Morgan dong kan Rogers? maksudnya belum selesai sekali lagi. Lama. Menurut gua gua ralat ini menurut gua rada kemahalan sih. Masih kemahalan? Masih kemahalan. Cocoknya berapa langsung aja? 80. Oke. Masih 80 nggak naik. Nggak naik. Oke, lu gimana man pendapat tuh Morgan Rogers? Morgan Rogers menurut gua simpel aja, gua biar cepat. Menurut gua Morgan Rogers yang salah adalah Morgan Rogers-nya, bukan Chelsea-nya. Kenapa lu mau ke Chelsea? Karena dia juga ditelepon sama Palmer ya, katanya agent Palmer yang nelpon dia dan convince dia untuk join Chelsea. Menurut gua out of all teams, kenapa harus Chelsea? Kenapa lu sedemen itu main untuk Xabi Alonso? Bahkan nggak ada Eropa. Bahkan Chelsea ini peringkat 10. Kan rebuild, mau rebuild. Penting banget. Maksud gue mah untuk pemain muda kelasnya sedia, mending lu join tim-tim yang Barca atau Arsenal sih sebenarnya. Atau Arsenal atau Barca. Tapi ya bisa. Arsenal bisa sih. Iya. Maksud gue ada tim yang main di Eropa, bikin experience lu lebih banyak, game time lu mungkin juga lebih banyak. Ya mungkin dia tertarik untuk menjadi bagian rebuild, apalagi banyak pemain yang join ke Chelsea juga, terus juga fresh coach juga Xabi Alonso ya kan, mungkin dia ingin menjadi bagian dari itu ya. Pinter lu. Pinter deh. 2 season. Itu tuh rekor lu. Iya, oke boleh. Lanjut. Boleh. Masih akan kita bahas transfer selanjutnya. Boleh. Satu lagi Masih nih ada buat Chelsea. satu lagi nih yang join Chelsea baru banget per hari ini, per 2 jam lalu ada kali ya. Enggak. Udah. Ada apa Maxence ya? Maxence Lacroix. Lacroix yang pindah dari Crystal Palace Palace ke Chelsea dengan harga 52 juta pound ya. Ini apakah ini sosok defender yang dibutuhkan oleh Chelsea? Menurut gue untuk Chelsea sendiri ada edisi baru di mana dia bisa mungkin back yang akhirnya coach tuh bisa atau manajer bisa rely on ya dibandingkan pilihan-pilihan di Chelsea sebelumnya gitu yang seperti ada kayak Tosin. Masya Allah, masa Tosin bapak-bapak disuruh main bola itu mah namanya Tosin. Gitu menurut gua. Nah, kalau Levi Colwill akan dipartnerkan dengan Lacroix, itu menurut gua akan menjadi backline yang at least bisa dipercaya oleh Xabi Alonso ke depannya. Dan untuk harga maksud gua ya kita tahu lah Chelsea yang punya Todd Bowley kan, si orang Amerika nggak ngerti bola. Jadi maksud gua ya udahlah itu kayak duit dibuang-buang aja menurut gue gitu. Tinggal nanti kita lihat kena kasus 2-3 tahun lagi, pegang kata-kata gua. Oke, another bukti cuci uang ya Jangan nih. dari Chelsea. Ya. Kita fitnah jatuhnya kalau gitu. Oke, menurut lo Lacroix nih terakhir. Kata-kata terakhir buat Lacroix. Gak ada vibe. Ini kami gak ada vibe. Itu prime dia di Wolfsburg. Iya, benar. Tapi dia emang karirnya juga ke apa sih namanya bangkit lagi ya di Crystal Palace. Yes. Karena sempat stuck juga karena pandemi Covid. Oke. Gak maksudnya kayak gitu-gitu. Menurut gue dia kayak mid aja sih, mid back Premier League aja. Oke doang lah. Karena ya. dia juga nggak, kalau nggak salah dia tuh nggak terlalu tinggi, jadi dia mainnya di ball playing aja. Dia kalau main di bawah ya. Iya. Dia good lah, bilang good Premier League back gitu. Enggak. Iya kayak good aja udah good B. aja. Misalnya ABC dia kayak B aja bukan A gitu. Ya, dibilang top signing juga Ya, enggak ya, enggak. so-so aja, Iya. formalitas aja, Mungkin untuk Chelsea iya. Another Chelsea call yang- will and Iya. Fofana man for me.
Oke. Oke, segitu aja kali ya recap transfer part 2 dari kita. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, jangan lupa follow TikTok kita. Pantengin terus akun kita untuk next episode. Terima kasih yang udah nonton. Thank you. See you in another episode.